Oke, kita masih menanjak. Wih. Dan di jalur ini banyak rambu-rambu peringatan teman-teman, kan tuh kayak di depan tuh rambu peringatan. Nah, kita lewat jembatan lagi teman-teman, dan ini jembatan yang lumayan panjang ya. Ini kali apa ya, nggak tahu. Sebuah perempatan ya. Kalau kita ke kiri itu adalah menuju ke Bukit Siregol. Kita akan menuju ke rumah kelahiran Jenderal Sudirman. Ish. Ada tank. Dan ini adalah monumen tempat lahir Panglima Besar Jenderal Sudirman. Nah, kita parkir di mana nih? Hari ini hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 dan jamnya sekarang jam 13.38. Jadi tidak lama setelah tadi waktu sholat Jumat, kita baru saja melewati perbatasan antara Kabupaten Pemalang dan Kabupaten Purbalingga. Dan sekarang kita sudah berada di Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga, dengan view yang sudah mulai bagus ini teman-teman. Kita menuruni bukit, dan rencananya sore ini atau siang menjelang sore ini saya mau explore, belusukan sedikit, explore ke Kabupaten Purbalingga, tepatnya di kecamatan-kecamatan Kabupaten Purbalingga yang berada di sebelah timur ya, dekat-dekat dengan Kabupaten Banjarnegara, di mana di situ rencananya kita akan mengunjungi desa dan rumah tempat kelahiran Panglima Besar Jenderal Sudirman yang berada di Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga. Itu destinasi pertama, dan kalau waktunya cukup karena ini udah sore ya, kita juga akan ke Bukit Siregol. Kecamatannya udah beda ya, tapi kecamatan apa nanti kita lihat ya. Kalau nggak salah sih Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga. Disitulah tempat Bukit Siregol yang kabarnya menurut orang-orang, menurut yang udah pernah di sana atau dari motovlogger yang udah eksplor ke sana sih, kabarnya katanya bisa dikatakan sebagai Amazonnya Indonesia. Bener atau enggak kita lihat aja nanti ya. Ini pas bubaran sekolah nih di SMA Negeri 1 Karangreja. Oke. Rencananya tadi mau agak pagian saya berangkat untuk perjalanan ini, tapi berhubung ada sesuatu yang harus diselesaikan, ya udah sehabis Jumatan saya baru bisa keluar nih teman-teman. Sampai kelupaan juga belum makan siang nih, padahal saya nggak ada kebiasaan sarapan pagi. Ya cobalah nanti kita cari di depan ya, barangkali ada yang praktis, enak untuk dimakan. Atau seru juga kalau misalnya makan nasi bungkus di perbukitan atau di Bukit Siregol. Kebetulan saya juga bawa kursi camping ya. Kita lihat aja deh nanti. Oke, nanti kita sambung lagi di depan kalau kita sudah sampai di Kecamatan Bobotsari. Jadi rencananya memang saya mau ke Kecamatan Rembang itu via Kecamatan Bobotsari. Jadi nggak perlu ke Kota Purbalingga dulu, tapi kita potong jalur dari
Kecamatan Bobotsari menuju ke Kecamatan Rembang. Kabarnya sih jalannya, view-nya lumayan bagus di sana. Oke, kita sambung lagi di depan. Kalau dari arah Kecamatan Belik, dari Kecamatan Karangreja ya, kalau Belik kan Kabupaten Pemalang, terus masuk di Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga, jalannya memang seperti ini teman-teman. Jalannya menuruni bukit. Jadi kalau dari kota Pemalang atau dimulai dari Randu Dongkal, itu menanjak sampai di perbatasan Kabupaten Purbalingga, menurun. Nanti jalannya menurun terus seperti yang kita lagi lewati ini. Nanti di Bobotsari udah datar sampai ke kota Purwokerto. Jadi kalau melewati sini teman-teman harus dipersiapkan benar kalau akan melintas di jalur ini. Remnya ya kan, kalau ke arah turun, kalau nanjaknya itu ya udah pasti kondisi kendaraan yang prima, kayak mesinnya, kampas koplingnya mungkin ya. Di samping itu juga kepiawaian dalam mengendarai kendaraan. Berkelok-kelok dan menurun teman-teman, jadi harus ekstra waspada. Bahkan di sini tuh kalau kita lihat ada jalur penyelamat untuk kendaraan-kendaraan yang mengalami remblong, tuh bisa memanfaatkan jalur penyelamat itu. Iya teman-teman, kita sudah memasuki Kecamatan Bobotsari. Ini ada tugu kanan kiri berbentuk piramid ya, tapi aksen Jawa gitu. Suka heran sama orang-orang yang nyalipnya itu nggak memperhatikan marka gitu loh. Iya sudahlah, begitulah. Oke, kita sampai di traffic light pertigaan atau perempatan nih, perempatan Bobotsari ya. Kalau kita lurus itu adalah jalan lingkar yang menuju ke Purwokerto, bisa lewat situ. Dan kalau kita belok kiri ini menuju ke dalam kota Bobotsari gitu. Dan kita ambil jalan ini teman-teman. Nanti kita lurus akan ada petunjuk jalan yang menuju ke Kecamatan Rembang. Beginilah suasana kota Purbalingga. Pusat keramaian di Kecamatan Purbalingga sih, Bobotsari. Pusat keramaian di Kecamatan Bobotsari. Rembang, Bobotsari lurus, Purwokerto, Purbalingga ke kanan. Kita lurus teman-teman. Wah, di depan ada Bu Cherry itu. Google ngecat sendiri. Oke. Aduh, ini kemana nih? Saya tidak tahu jalannya. Tapi kemungkinan besar ini ke kanan ya kan. Karena yang mulus itu ke kanan. Nah, kayaknya kalau saya nggak salah ingat ini kita ambil ke kiri deh ya. Oke, kita belok kiri. Dan kita bakal terus saja ikuti jalan ini, nanti akan sampai di Kecamatan Rembang. Jaraknya cukup jauh teman-teman, tapi saya nggak bisa estimasi berapa jaraknya ya, soalnya saya juga nggak pakai map nih.
Jadi mengandalkan petunjuk jalan aja. Juga udah riset dulu dari motovlogger yang udah explore ke sini, atau dari map secara offline yang udah saya pelajari. Jadi mengandalkan ingatan aja sama papan penunjuk jalan, dan tanya kepada warlock ya, warga lokal. Ada SPBU di sebelah kanan. Saya nggak tahu apakah di depan nanti ada SPBU lagi. Saya nggak tahu. Padahal kita bakal melewati perkampungan yang sepi, apalagi kalau ke Bukit Siregol ya. Jadi yang mau explore ke sana, ada baiknya kalau di fullin dulu tuh bahan bakarnya. Saya sih masih ada 4 bar nih, masih setengah tangki ya. Kayaknya sih cukup aja. Ramai sekali jalan siang ini. Kita menyeberang jembatan, dan untuk sampai ke Kecamatan Rembang nanti kita melewati ada beberapa jembatan ya, cukup banyak gitu, dengan sungai yang beraliran deras gitu. Di depan ada tanjakan yang lumayan nih. Kalau bagi motor sih nggak masalah ya, tapi kalau bagi mobil perlu perhitungan dan perlu momentum untuk bisa melewatinya. Jembatan lagi. Kalau kita lihat sekarang ini view-nya lumayan bagus ya teman-teman. Di kanan kiri sebetulnya ini adalah sawah, tapi kayaknya sekarang ini lagi ditanami jagung ya untuk perladangan di sebelah kiri. Kalau sebelah kanan kayaknya baru panen kayaknya tuh. Nah, nggak jauh dari situ ini kan jembatan lagi teman-teman, tapi kecil ya, sungai kecil. Lanjut ke tanjakan lagi. Jalannya dicor tapi lumayan juga nih bumpy-nya. Oke, kita masih menanjak. Wih. Kita sampai di Karanganyar, Purbalingga, Jalan Raya Karanganyar. Ini ada BRI unit Karanganyar, berarti kecamatan ya, berarti ya. Kalau ada BRI unit kan berarti kecamatan. Jadi kayak udah lepas dari Kecamatan Bobotsari ya kayaknya. Iya bener tuh, di sebelah kanan adalah Kecamatan Karanganyar. Kita lurus terus. Ada jembatan lagi dengan sungai yang dalam. Jadi kalau tadi dihitung berapa ya, udah lewat kayaknya udah 5 ya. Dengan jarak yang hanya berapa kilo, kayaknya nggak ada 5 kilo udah melewati 5 jembatan dengan sungai yang lumayan deras alirannya. 14.08, jadi kita udah berapa ya berkendara tadi, udah sekitar hampir 1 jam lah. Dan kita melewati jembatan lagi. 6 ya jembatannya. Kita udah melewati 6 jembatan.
banyak yang berlubang teman-teman, jadi hati-hatilah ya. Oke, kita tetap lurus. Minimarket lumayan banyak di sini, jadi kalau perlu ngeres atau perlu logistik gitu ya, aman aja. Dan di jalur ini banyak rambu-rambu peringatan teman-teman, kan tuh kayak di depan tuh rambu peringatan. Terus rambu belok ke kanan, terus ada perempatan, ada ambulans. Nah, kita lewat jembatan lagi teman-teman, dan ini jembatan yang lumayan panjang ya. Tuh. Ini kali apa ya, nggak tahu. Lumayan menarik ini view-nya di sini. Ini apa ya di sebelah kanan, nggak tahu. Ini di sini ada Pertashop yang berfungsi atau beroperasi. Dan seperti yang tadi saya bilang ya teman-teman, di sini jalannya banyak yang berlubang dengan kelokan-kelokan yang cukup tajam, dan sesekali turun naik bukit, jadi perlu hati-hati teman-teman, jangan tancap aja gasnya. Kita berada di sebuah perempatan ya. Kalau kita ke kiri itu adalah menuju ke Bukit Siregol, dan kemungkinan besar kita akan berkunjung ke sana nanti ya, kalau waktunya memungkinkan, karena ini udah jam 14:04 atau tepatnya 14:17, dan kita akan menuju ke rumah kelahiran Jenderal Sudirman atau Panglima Besar Jenderal Sudirman dulu. Dan saya juga nggak yakin apakah masih buka gitu ya loketnya atau udah tutup. Kalau menurut jam operasional sih, yang berdasarkan riset pokoknya berdasarkan informasi sampai jam 5 sore. Jadi mudah-mudahan kita masih bisa masuk loh ya. Jadi nggak sia-sia kita jauh-jauh datang ke sini. Persawahan membentang luas. Kalau minimarket kayaknya cukup bisa dibilang banyak banget ya di sini ya, di sepanjang jalur ini teman-teman. Dan sepertinya kita sudah masuk di Kecamatan Karangmoncol ya, dan ini adalah gerbang desa Pekiringan. Wah, keren juga nih, ada gerbang desanya. Sebelum gerbang desa Pekiringan tadi, kita lewat ini ya teman-teman, lewat pertigaan, dan kita ambil kiri. Ini ada pertigaan lagi, kita ambil ke kiri lagi.
Kita sekarang masuk ke Desa Tajuk, kayaknya masih di Kecamatan Karangmencol. Di sebelah kiri ada sekolah, kanan kiri kita sekarang adalah areal persawahan ya kan. Sekarang ini kayaknya udah baru saja dipanen, belum lama dipanen gitu ya. Kita lanjut terus teman-teman. Kayaknya kita udah hampir sampai nanti di Kecamatan Rembang, dan lokasi atau titik dari rumah kelahiran Panglima Besar Jenderal Sudirman adalah tepat di kompleks kantor Kecamatan Rembang, teman-teman. Asik jalannya nih teman-teman. Kita lewat sungai lagi. Di situ ada peringatan tadi kalau truk itu tidak diperbolehkan lewat karena kayaknya jembatannya udah lumayan rapuh tuh. Yuk. Di depan sini nanti kayaknya kita akan melewati sungai dengan jembatan yang sempit, tapi airnya kayaknya sih lumayan deras ya tuh di bawah. Oh, kali ini sih nggak begitu deras ya. Soalnya saya pernah lewat sini, airnya deras banget. Mungkin karena waktu itu musimnya, wah, ada prasasti perjuangan pasukan Siliwangi. Ya, jadi pas saya lewat ke sini, tapi dari arah sana ya, dari arah Purbalingga, dari arah kota Purbalingga. Itu lagi musim hujan, jadi airnya deras banget. Tapi bukan banjir ya, kalau banjir kan biasanya keruh. Ini deras sekali, tapi airnya tetap bening gitu. Jadi ya mungkin debit airnya lagi deras saja teman-teman. Dan ternyata kita sekarang sudah memasuki Kecamatan Rembang, teman-teman. Mungkin perbatasannya jembatan itu tadi kali ya. Nggak tahu deh, pokoknya sekarang kita udah sampai di wilayah Kecamatan Rembang. Berarti nggak lama lagi kita akan sampai di Monumen Jenderal Sudirman atau rumah kelahiran Panglima Besar Jenderal Sudirman. Ternyata aman-aman aja di sini teman-teman. Minimarket banyak, SPBU lumayan banyak juga, ada Pertashop juga. Jadi tenanglah kalau mengarah ke sini, walaupun misalnya malam hari ya, aman. Wow, tanjakan lumayan curam nih teman-teman. Untungnya nggak terlalu panjang, kita seset dulu ke kanan. Oke. Setelah tadi kita melewati berbagai atau beberapa percabangan dan beberapa tanjakan, sampailah kita di sini. Ini kayaknya udah deket sih. Wah, ini Masjid Besar Jenderal Sudirman, Darul Falah Bodas, Karangjati. Jadi kalau lewat tadi beberapa percabangan atau perempatan, ada yang pertigaan juga.
nggak usah bingung, kita lewatin aja jalan utama ya, jalan yang ya kira-kira lebih banyak dilewatin, ambil aja itu. Oke, teman-teman, kita udah sampai ke destinasi pertama kita, yaitu monumen atau tempat kelahiran Panglima Besar Jenderal Sudirman. Nah, disinilah tempatnya. Ini ada tank, dan ini adalah monumen tempat lahir Panglima Besar Jenderal Sudirman. Nah, kita parkir di mana nih? Oke, teman-teman, kita sudah sampai di Monumen Jenderal Sudirman, atau lebih tepatnya adalah tempat kelahiran Panglima Besar Jenderal Sudirman. Di sini kita ada beli tiketnya di situ. 10.000 dengan parkir motor ya, termasuk parkir motor, dan kita bakal lihat ruang utamanya adalah yang ini. Ini adalah gambaran relief dari perjalanan hidup Jenderal Sudirman. Sementara ini adalah quote: percaya dan yakinlah bahwa kemerdekaan sebuah negara yang didirikan di atas timbunan atau runtuhan ribuan korban jiwa, harta benda dari rakyat dan bangsanya tidak akan dapat dilenyapkan oleh manusia siapapun juga. Jenderal Sudirman. Oke, kita akan memasuki rumah kelahiran beliau ya, teman-teman. Ini relief yang ada di sini juga merupakan gambaran yang sama. Nanti di dalam ada beberapa diorama. Monumen tempat lahir Jenderal Sudirman diresmikan pada tanggal 21 Maret 1977, ditandatangani oleh Wapangap atau Wakil Panglima ABRI Jenderal Surono tahun 77 ya. Ini aula, ini bangunan baru, dan bangunan yang utamanya adalah yang ini, tempat di mana Jenderal Sudirman dilahirkan. Kita masuk ya, teman-teman. Assalamualaikum. Ada perasaan merinding, haru juga, teman-teman. Ini lukisan Panglima Besar Jenderal Sudirman, dan ini adalah replika dari tandu yang dipakai Jenderal Sudirman pada saat memimpin perang gerilya. Sementara ini adalah replika dari jubah yang dipakai beliau. Oke, kita masuk. Bentuk rumahnya seperti ini, teman-teman. Bisa dibuka nggak ya? Sepertinya disinilah, di kamar ini ya. Ada quote lagi dari Jenderal Sudirman: jangan bimbang dalam menghadapi macam-macam penderitaan, karena makin dekat cita-cita kita tercapai, makin berat penderitaan yang harus kita alami.
Ini adalah patung Jenderal Sudirman yang ini menggambarkan beliau saat menjadi atau aktif di Kepanduan Hizbul Waton ya. Ini patungnya dan ini diresmikan oleh Presiden Soeharto pada 23 Juni 1990 yang ternyata beliau lahir di daerah yang pada zaman dahulu mungkin ini adalah daerah yang cukup terpencil ya, dan sekarang juga jauh dari perkotaan, tapi ya disinilah seorang Panglima Besar Jenderal Sudirman lahir. Oke teman-teman, kita bakalan, ini udah cukup sore teman-teman, jadi kita cukup sampai di sini aja perjalanan kita di Monumen Panglima Besar Jenderal Sudirman.